itu ada ya X1, X2, sampai X3. Nah, itu hanya multidimensional. Nah, profil maka tersusun dari beberapa komponen. Komponen itu sama aja kayak variabel. Dalam basis statistika, komponen-komponen penyusun itu disebut variabel. Variabel penyusun profil bentuk vektor yang dinamai vektor ciri. Selanjutnya, vektor cirilah yang akan mewakili profil suatu populasi. Variabel bisa dihitung menggunakan, jadi nggak jauh-jauh sama matriks ini. Contohnya, ini contoh suatu populasi. Anak lah kedokteran. Nah, sedangkan kedua itu anak normal. Jadi ada dua populasi. Nah, nanti ada dua sampel. Nah, ini ada beberapa komponennya. Ada beberapa variabelnya yang di 1 sampai 10 X10. Jadi ada 10 variabel anak N, ada 10 variabel normal. Ini contoh saja. Nah, contoh kedua itu ini gambar berikut mempresentasikan contoh suatu profil untuk wanita dan pria dalam 6 variabel pada nilai kejuruan yang kuat. Nah, di analisis profil itu kebanyakan itu kita main-mainnya pakai gambar. Jadi untuk istilah-istilah ataupun hasil-hasil analisis profil itu dinyatakan dalam gambar. Perhitungannya seperti itu. Dua variabel pria seperti itu. Dua populasi. Analisis profil itu ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. 3 pertanyaan, ini bukan asumsi. Nah, yang pertama itu apakah profil kedua populasi sama? Dalam hal ini apakah grafik profilnya paralel? Bila kedua populasi sama, nanti juga kita akan pelajari. Yang ketiga, kembali asumsikan bahwa kedua profil populasi paralel. Maka apakah rata-rata kedua populasi tersebut berbeda secara simultan? Nah, pakai uji F nanti. Dalam hal ini apakah ada akibat adanya P variabel, nanti dilihat yang mempengaruhi populasi yang akan kita teliti. Nah, ini asumsi. Karena analisis profil adalah salah satu bagian dari analisis multivariat, maka disyaratkan harus memenuhi asumsi seperti yang diuraikan di atas. Oh, maaf nih, di atas itu bukan ini ya, teman-teman. Nah, di atas itu sama seperti asumsi kayak normalitas, aku tulis karena itu aku yakin teman-teman sudah diberi materinya tentang di analisis regresi dan yang lain. Teman-teman sudah mempelajari apa itu asumsi klasik. Nah, ini asumsinya pakai asumsi klasik teman-teman di analisis profil itu. Jadi sama aja. Jadi nggak akan kutulis biar menghemat waktu. Oke, keparalelan. Kondisi keparalelan adalah fokus pertanyaan pertama. Keparalelan grafik dapat dijadikan sebagai berikut. Jika terus paralel, maka kemiringan atau gradien grafik profil kedua populasi tersebut juga sama, sehingga setiap segmen garis antara kedua populasi sejajar. Ini maksudnya kalau semua populasi satu seperti, karena populasi satu itu laki-laki. Nah, grafik turun, maka populasi kedua turun di X yang sama, kayak gitu. Jadi kedua-duanya turun yang sama, kedua-duanya juga naik ke Y yang sama, pas X yang sama, itu yang namanya paralel. Jadi sama persis, satunya naik, satunya turun, satunya juga turun, seperti itu. Selain bahwa tidak ada interaksi antara populasi yang diteliti dengan variabel yang diuji. Nah, ini contoh kebetulan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini populasi satu itu paralel dengan populasi dua. Artinya itu kalau seumpama populasi satu itu gradiennya positif, populasi kedua itu gradiennya juga positif. Jadi sama-sama turun. Di X yang sama walaupun Y-nya nggak sama. Nah, ini hipotesisnya teman-teman. Hipotesisnya C1 sama dengan, ini maaf, mu 2 ya teman.
Ini C-1 sama dengan C-2 dan H1-nya C-1 tidak sama dengan C-2. C itu apa? C itu matriks yang sudah dibahas tadi kan variabelnya dinyatakan dalam matriks C. Nah, ini itu pakai matriks. Nah, untuk pengerjaannya karena ini hanya konsepan saja, jadi pertemuan selanjutnya kita hanya akan melihat konsepnya saja, memahami konsepnya saja. Ini pertanyaan pertama, apakah kedua populasi itu paralel? Nah, kalau paralel, itu kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, Salma. Pengujian hipotesis untuk kondisi kesamaan level dapat dilakukan setelah dilakukan pengujian hipotesis keparalelan. Nah, ini pengujian selanjutnya kesamaan level itu setelah dicek apakah paralel atau tidak. Kalau paralel, ke kesamaan level. Kalau tidak paralel, maka ya nggak dilanjutkan, stop di sana. Pengujian hipotesis keduanya, jika hasil pengujian hipotesis keparalelan diterima, yaitu kondisi kedua profil paralel dengan hipotesis. Nah, dengan J aksen, nanti untuk perhitungannya nanti, konsepnya saja, dengan J aksen itu adalah vektor P komponen dengan elemen satuan diskapoli. Nah, ini namanya kesamaan level. Jadi ada dua kondisi kesamaan level. Nah, yang pertama itu dia paralel dan levelnya sama. Artinya asumsi pertanyaan pertama paralel, pertanyaan kedua itu jika dia levelnya juga sama. Jadi ini aslinya itu dua populasi, teman-teman. Nah, karena levelnya sama, nah dia hanya satu garis seperti ini. Ini kondisi pertama, kemungkinan pertama. Kondisi kedua, dia paralel, tapi levelnya nggak sama. Nah, seperti ini, dia paralel, tetapi levelnya nggak sama. Artinya itu ketinggiannya nggak sama. Nah, ada dua kemungkinan kalau di kesamaan level. Oke, lanjut. Pengaruh utama P variabel itu pertanyaan ketiga tadi. Bila hipotesis keparalelan diterima, maka harus dilakukan pengujian untuk hipotesis kedua. Hipotesis kedua itu kesamaan level. Nah, setelah kedua hipotesis tadi itu diterima, artinya paralel dan levelnya sama, lanjut ke hipotesis ketiga. Hipotesis kita apakah ada pengaruh utama diakibatkan adanya P variabel yang diuji terhadap analisis yang dilakukan. Jadi ini untuk melihat pengaruh variabel P dalam suatu populasi atau sampel. Nah, ini hipotesisnya. Jika nol diterima, maka tidak. Jika ditolak, maka ada pengaruh utama karena P variabel yang mati. Jadi dia ada pengaruh, entah itu variabel apapun terhadap sampel. Hipotesis tentang pengaruh utama P variabel akan diuji berdasarkan statistik uji yang didasarkan berikutnya. Nah, berikutnya nanti. Nah, ini rata-rata itu pakai matriks. Jadi kalau teman-teman bisa, misalnya itu masih belum lancar menggunakan matriks, nah disarankan untuk mereview kembali tentang matriks karena analisis multivariat itu nggak jauh-jauh dari main-main sama matriks seperti itu. Nah, untuk analisis profil pendahuluan, apakah ada yang ditanyakan selain cara hitungan? Karena itu mungkin tanya di chat. Oh, udah jelas? Oke. Ceritanya teman-teman kalau males ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa. Sans. Itu ada pertanyaan Mas di kolom chat. Aku stop. Oke, analisis profil digunakan pada data seperti apa? Analisis profil itu lebih ke membandingkan teman-teman, membandingkan dua populasi sama seperti ANOVA. ANOVA kan P variabel sama nanti seperti ANOVA. Karena kan ini nanti ke MANOVA teman-teman. Analisis profil itu sama kayak MANOVA nanti
pengujiannya, terus uji simultannya itu pakai MANOVA. Nah, MANOVA itu ya hampir mirip seperti ANOVA, dia mencari apakah variabel ini mempengaruhi apakah variabel ini mempengaruhi Y ini, seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah variabel sosial merepresentasikan contoh suatu profil untuk monitor diagram. Nah, apakah misalkan variabel ini mempengaruhi minat kejujuran yang kuat dengan 2Y. Ini Y-nya 2, teman-teman. Lihat, dan variabelnya itu banyak. Nah, itu seperti ANOVA, cuman kalau ANOVA kan Y-nya cuma 1. Nah, ini Y-nya banyak, seperti itu. Nah, perhitungannya seperti uji simultan tadi mana? Pokoknya tadi ada uji simultan. Nah, itu uji simultannya itu menggunakan MANOVA, seperti itu. Udah diajar MANOVA belum ya? Multivariate analysis of variance. Kalau di praktikum mungkin udah kali ya, mungkin untuk kelas katanya udah ya kalau MANOVA ya. Nah, mungkin mau nambah sedikit terkait pakai analisis profil ini tuh menggunakan data apa. Pada dasarnya data yang digunakan itu sama seperti MANOVA, data MANOVA. Jadi teman-teman analisis profil itu adalah istilahnya kayak analisis lanjutan dari analisis MANOVA. Nah, mungkin bisa di stop share ya. Aku mau kasih lihat contoh datanya kayak gimana. Oke. Ini mungkin contoh data yang bisa kita gunakan untuk analisis profil. Nah, jadi ini tuh ada 2 tingkatan. Yang pertama, ini mungkin agak sedikit datanya agak sedikit tinggi. Maksudnya tinggi dalam artian kayak sebenarnya bisa hanya menggunakan data yang pemerintahan Jokowi yang X1, X2, dan X3. Karena ini aku pakai 2 juga variabel. Nah, terus untuk data itu data tinggi. Jadi kita pengelompokan apakah data itu jagung kedelai atau tidak. Nah, terus di sisi lain aku juga ngecek apakah pertumbuhan padi, jagung, kedelai ini itu sama kebijakan yang udah Pak Jokowi kasih kayak gitu. Nah, ini aku pakai dua kebijakan, 2 model di sini. Aku nggak ada daratan itu berpengaruh dengan pertumbuhan jagung, kedelai, dan aku juga ngecek apakah pertumbuhan padi, jagung itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Pak Jokowi, kurang lebih kayak gitu. Jadi datanya itu yang digunakan itu sama kayak data MANOVA. Cuman data MANOVA yang aku punya ini tuh benar-benar apa ya? Karena aku pakai spasial dan temporal sih ini, makanya agak semoga tidak membingungkan ya anggapan. Mana ini? Ya udah. Jadi ini misalnya aku cut. Ini anggap aja tidak ada pemerintahan Jokowi yang 2017. Jadi hanya ngelihat padi, jagung, dan kedelai. Dan kita melihat perbandingan ataupun melihat hubungan daratan yang rendah dan tinggi dengan padi, jagung, dan kedelai. Kurang lebih untuk datanya kayak gitu. Sebenarnya semua data bisa asalkan dia memiliki asalkan dia bersifat multivariat. Misalnya ini kan aku nganggapnya Y itu adalah dataran rendah dan dataran tinggi. Untuk X-nya ada X1, X2, X3. Semuanya bisa dipakai sih untuk datanya. Betul. Oke. Mungkin ada yang belum jelas lagi. Jadi ini semua analisis yang digunakan ini pokoknya datanya itu pakai yang multivariat lah. Seperti itu. Sama aku tambahan juga, multivariat itu sangat berkesinambungan. Dari pertama, matriks kan aku kemarin sempat nyampain matriks Eigen. Itu artinya matriks ciri Eigen digunakan di analisis kemarin pelajari MANOVA
Kenapa? Nantinya MANOVA ini itu untuk kan kita ngelihat signifikan nih, kalau misalnya MANOVA-nya signifikan, kita bisa ngecek pakai analisis profil. Kalau misalnya MANOVA-nya tidak signifikan, kita tidak bisa melanjutkan ke analisis profil. Mungkin nanti teman-teman buat yang mau PKL bisa pakai kayak gini gitu loh, dari analisis MANOVA ke analisis profil kayak gitu. Itu juga bisa dipakai bahan skripsi sih sebenarnya juga. Itu sih. Jadi nanti untuk materi selanjutnya juga nyambung. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham, bisa tanya lewat chat, lewat Google Classroom juga.